Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali, saya Arsuna Arif dari Forum News Network. Senang sekali tetap bisa menjumpai Anda semua. Menteri Pendidikan dan Ristek Nadiem Makarim kembali bikin heboh. Ini melalui Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 20 tahun 30 tahun 2021. Nadiem membuat suatu peraturan menteri yakni penanganan kekerasan atau melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi alih-alih membuat semacam aturan yang berisi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, ternyata di Mas Menteri ini dinilai malah melegalkan seks bebas di perguruan tinggi. Ini ngeri sekali ya tudingannya ini bukan hanya jadi komoditi karangan politisi di Senayan, terutama dari PKS, tetapi juga sejumlah ormas Islam itu mempersoalkan, termasuk ikatan dakwah, ikatan dai, maksud saya IKADI, ikatan dai Indonesia, ormas-ormas Islam. Dan yang paling baru ini hari Senin tanggal 8 November 2021, salah satu ormas terbesar Islam yakni Muhammadiyah itu juga turun tangan ini. Mereka minta agar permen itu atau peraturan menteri itu dicabut. Karena tadi sama alasannya melegalkan seks bebas. Jadi ini nggak main-main ya kalau Muhammadiyah ini selain dia merupakan organisasi salah satu ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah ini juga salah satu ormas yang mempunyai lembaga pendidikan tinggi dan juga lembaga pendidikan lain yang terbanyak di Indonesia. Bagaimana kemudian ormas Islam ini dan politisi di DPR di Senayan sampai pada kesimpulan bahwa peraturan Menteri Dikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 itu melegalkan seks bebas. Ini berkaitan karena dalam aturan itu disebutkan bahwa yang disebut sebagai kekerasan seksual itu dengan kondisi sebagai tanpa persetujuan korban. Artinya apa? Kalau ada persetujuan korban itu berarti bukan seks. Kalau ada persetujuan dari korban itu berarti bukan kekerasan seksual karena itu adalah suka sama suka. Begitulah yang mereka tafsirkan dari peraturan Menteri Mendikbud tadi itu. Nah, itu di mana sih? Soal kekerasan seksual itu, definisi kekerasan seksual itu tercantum di dalam pasal 5. Di antaranya misalnya begini, yang disebut sebagai kekerasan seksual itu memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja atau tanpa persetujuan korban. Nah, ini coba perhatikan kalimatnya. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Kan kalau secara hukum ini bisa diartikan bahwa kalau dengan persetujuan berarti dia boleh-boleh saja. Kemudian mengunggah foto tubuh dan atau informasi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah, lagi-lagi nih, selalu ada kata-kata tanpa persetujuan korban. Kemudian menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Ini kelihatannya saya kira frasa tanpa persetujuan korban ini bukan tanpa sengaja. Kalau setiap kali dari pasal-pasal, ayat-ayat dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa tanpa persetujuan korban, ini memang sejak awal para penyusun peraturan menteri Dikbud dan Ristek ini memang dengan sengaja memasukkan frasa itu. Dan tentu saja konsekuensinya berbeda sekali ya. Kalau yang dengan begitu kita bisa nafsirkan bahwa kalau dengan persetujuan korban berarti itu bukan kekerasan seksual dan itu bukan pelanggaran. Di sini yang jadi masalahnya saya kira, kenapa kemudian banyak politisi, banyak para pengkritik melihat bahwa ini peraturan menteri ini nuansanya sangat liberal gitu dan tidak mengindahkan tidak mengindahkan aturan-aturan agama dan juga norma-norma yang dikandung dalam Pancasila. Karena bagaimanapun juga Pancasila itu rumusannya merupakan rumusan yang mengandung norma-norma keagamaan. Kita ingat ya, pasal 1 bukan pasal 1 maksud saya, sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tentu saja harusnya semua peraturan, semua perundang-undangan itu dia mencantumkan atau setidak-tidaknya menjiwai dari norma yang terkandung dalam Pancasila. Inilah yang sekarang ini banyak dipersoalkan. Sesungguhnya kalau kita baca aturan semuanya itu, aturannya sangat bagus, tapi kemudian yang jadi masalah karena ada tadi frasa tanpa persetujuan korban.
Ini yang disebut di dalam konsep sebagai seks secara sukarela alias seks konsensual. Ini nggak main-main ya. Muhammadiyah itu melalui Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian dan Pengembangan. Maksudnya Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Dikti Litbang mengaku telah melakukan kajian secara cermat terhadap peraturan Menteri Dikbudristek ini. Mereka juga sampai pada kesimpulan yang sama bahwa peraturan menteri tersebut melegalkan seks bebas. Tadi ya kita disebutkan ada juga aturan yang juga ya, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, dan kemudian juga dijelaskan di dalam ayat 3-nya disebut bahwa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I dan huruf M itu dianggap tidak sah. Itu dalam hal korban itu memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa atau menyalahgunakan kedudukannya. Kemudian C mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol dan atau narkoba. C mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur. E memiliki kondisi fisik dan atau psikologis yang rentan. F mengalami kelumpuhan sementara atau tonic immobility dan atau mengalami kondisi terguncang. Jadi kalau kita lihat dari aturan-aturan yang disebutkan tadi itu betul-betul memang kita tidak bisa menyalahkan kalau sejumlah politisi, ormas Islam termasuk Muhammadiyah itu sampai pada kesimpulan ini benar-benar permen yang liberal, permen yang melegalkan adanya seks bebas. Bagaimana kita bisa memahami cara berbeda, karena di situ jelas bahwa itu tidak masuk dalam pelanggaran bila itu atas persetujuan korban, dan kemudian disebutkan juga ada pengecualiannya lagi bahwa itu tetap disebutkan bahwa itu aturan-aturan itu atas persetujuan korban tadi. Nah, itu kan disebutkan tadi bahwa itu bisa dibatalkan karena dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan banyak. Jadi saya nggak bisa menyalahkan kalau kemudian Ormas Islam dan Muhammadiyah sampai pada kesimpulan bahwa ini betul-betul sebuah peraturan menteri yang melegalkan seks bebas. Soal seks bebas di kampus, yakni atau seks yang berdasarkan persetujuan itu sebenarnya juga bukan hal yang baru. Waktu itu ketika penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 di kampus UI juga sempat heboh. Ini katanya ada materi yang diberikan kepada mahasiswa baru dan ditemukan konten serupa yang mempersoalkan pada waktu itu kebetulan juga politisi dari PKS Al-Muzamil Yusuf ya. Pada waktu itu dia mengaku bahwa dia mendapati ada satu semacam materi yang menyebutkan hampir sama ini berkaitan dengan penanganan masalah-masalah kekerasan seksual di kampus dan pedomannya, dan kemudian juga itu diatur soal seks konsensual. Dan pada waktu itu kemudian menimbulkan kehebohan, kampus UI membantahnya, bahkan ada seorang dosen di kampus UI yang mengatasnamakan Civitas Akademika dari Universitas Indonesia melaporkan Al-Muzamil Yusuf ke polisi, karena menurut mereka bahwa apa yang disampaikan Al-Muzamil itu tidak berdasar. Tetapi pada waktu itu Al-Muzamil mengaku bahwa dia punya buktinya, meskipun materi itu sudah dihapus, tapi dia punya screenshotnya, jelas di situ menyebutkan soal seks konsensual tadi atau seks sukarela tadi. Kasus soal laporan polisi terhadap Al-Muzamil ini kelihatannya nggak berlanjut. Saya tidak tahu apa masalahnya, tetapi yang jelas pada waktu itu masalah seks konsensual ini juga sudah membuat heboh di kampus UI. Kalau soal kembali lagi ke Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan yang sekarang ini jabatannya bertambah karena tambah Ristek, ya, Kementerian Riset dan Teknologi, karena setelah dilebur Kemendikbud dan digabung dengan Ristek, itu dia seringkali membuat kehebohan itu. Anda ingat nggak waktu itu? Ketika ada heboh dari orang tua murid di sebuah SMKN di Padang, di Kota Padang, Sumatera Barat, melaporkan bahwa dia menolak menggunakan jilbab. Mas Nadiem pada waktu itu bereaksi sangat keras, dan kemudian dia sampai membuat surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri bersama dengan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, yang melarang sekolah-sekolah negeri itu membuat aturan yang mewajibkan menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk para siswa dan siswinya. Yang dalam hal ini jelas yang dimaksud dalam kasus di Padang adalah menggunakan jilbab. Walaupun sebenarnya kemudian fakta yang terungkap bahwa sebenarnya itu tidak ada kewajiban seperti itu.
itu diwajibkan untuk mereka yang beragama Islam. Tetapi sudah terlanjur kemudian muncul SKB-nya, dan SKB ini juga sempat digugat oleh masyarakat Minang. Nadiem juga beberapa waktu yang lalu sempat mengundang kemarahan sejumlah ormas penyelenggara pendidikan. Ini bukan hanya ormas Islam nih ya, karena ormas-ormas Kristen dan Katolik yang menyelenggarakan pendidikan juga memprotesnya. Mereka ini waktu itu akan menghapus BOS atau bantuan operasi sekolah untuk sekolah-sekolah yang muridnya di bawah 60 orang. Pada waktu itu dengan mudahnya Kemendikbud menyarankan agar sekolah-sekolah ini yang muridnya kurang dari 60 orang itu untuk melakukan merger. Padahal Anda bayangkan ini kalau nanti yang dipersoalkan pada waktu itu bagaimana mungkin misalnya sekolah-sekolah Muslim dan sekolah-sekolah non-Muslim yang kebetulan mereka punya satu sekolah di daerah yang sama, kemudian diminta merger. Ini kan memang betul-betul kacau balau. Dan seperti kita ketahui, banyak sekali ormas-ormas ini, baik Islam maupun non-Islam, termasuk Kristen dan Katolik, ini kan ada semacam apa ya namanya, lembaga untuk misi pendidikan gitu. Justru mereka membangun sekolah-sekolah terpencil, dan hampir dipastikan itu muridnya memang kurang dari 60 orang. Dan kalau toh diminta merger, itu lokasi mereka ini itu sangat berjauhan. Banyak sekali murid-murid yang harus berjalan puluhan kilometer untuk sampai di sekolahnya. Jadi kalau mereka sekarang mau dimintakan merger, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Inilah kekacauan yang pernah kebijakan yang pernah diambil oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kehebohan lain yang pernah dipicu oleh kebijakan dari Mendikbud Nadiem Makarim ini adalah berkaitan dengan program organisasi penggerak. Ini sebuah organisasi semacam bantuan dari Kemendikbud untuk sejumlah organisasi pendidikan. Pada waktu yang memprotes kebijakan itu adalah Muhammadiyah, NU, dan juga PGRI. Karena mereka memprotes pada waktu itu ternyata yang mendapat bantuan dari mendapat bantuan dari Kemendikbud itu bukan hanya ormas-ormas penyelenggara lembaga pendidikan, tetapi sejumlah perusahaan besar yang punya lembaga pendidikan. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga mendapat bantuan, padahal mereka ini harusnya memberikan bantuan CSR, tapi dalam kasus organisasi atau program organisasi penggerak ini mereka malah mendapat bantuan. Dan kemudian karena kebijakan ini Muhammadiyah, NU, dan PGRI mengundurkan diri dari program itu. Pada waktu itu Mas Menteri sampai kalang kabut dan dia harus terpaksa sowan ke NU dan Muhammadiyah untuk meminta maaf dan meminta agar NU, Muhammadiyah, dan PGRI juga kembali bergabung dalam organisasi atau program organisasi penggerak. Masih banyak kasus lain yang mengundang kehebohan karena dipicu kebijakan dan program Kemendikbud di bawah Nadiem. Salah satunya adalah soal penyusunan kamus sejarah yang menghilangkan sejumlah nama tokoh-tokoh Islam dan kemudian memasukkan nama-nama tokoh komunis. Nah, ini dia juga menjadi pertanyaan, apakah ini by design, itu ada sengaja upaya menghilangkan peran para sejumlah tokoh Islam dan kemudian membesar-besarkan peran dari para tokoh komunis dalam sejarah pergerakan bangsa kita. Kalau melihat daftar inventaris persoalan, Kementerian Dikbud yang kini menjadi Kemendikbud Ristek di bawah Nadiem ini banyak sekali memicu kehebohan, khususnya dengan umat Islam. Nah, kali ini kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya, apakah Permendikbud ini akan dicabut dan kemudian Nadiem seperti sebelumnya sowan ke NU dan ke Muhammadiyah, atau kali ini Nadiem akan terus bersikukuh, bersikeras. Tetapi sejauh ini Kemendikbud sudah membantah bahwa ada maksud-maksud melegalkan seks bebas, bukan itu maksudnya. Tetapi kalau soal cuma sekali dua kali kita mungkin bisa memaklumi, tapi ini berkali-kali Mas Menteri ini membuat kehebohan khususnya dengan umat Islam. Saya tidak tahu apakah ada agenda tertentu, ketidakpahaman, atau memang ada hal-hal yang saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Silakan Anda mengambil kesimpulan sendiri. Saya Sunarif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.